saya Jamaluddin Sabah. Saya mengajar di MIS Al-Watoniyah Pasir Jaya, Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK IAIN Tapangon Aceh. Mapel Akidah Akhlak NIM 24421600062. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 4 dengan materi Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Latif. Sebagai salah satu syarat uji kinerja, kritik dan sarannya mohon sangat saya harapkan. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Rancang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah, semoga pada sehat semua ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita absen dulu. Oke. Ahmad Zaidul Subur, Alif Faulana, Delia Zulfa Aprilia Lia. Ya, ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kali Samira. Oh, sakit. Ya, mari kita bersama-sama kita doakan teman kita yang sakit, semoga teman kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Allah. Barokah wal karamah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih doanya. Semoga kita yang hadir di sini disihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu dipimpin oleh siapa? Lubis, silakan Lubis. Berdoa mulai. Sebelum kita belajar, kita dipersiapkan untuk membacakan surat-surat pendek. Mari kita baca surat Al-Insyirah bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Ya, semoga setiap kali kita membaca surat Al-Quran kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk rasa rasionalisme kita pada negara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami persilakan anak-anakku untuk duduk kembali. Anak-anakku yang soleh dan soleha, minggu lalu kita mempelajari tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah apa? Assalamualaikum. Anak-anak masih ingat apa melafadzkan assalamualaikum itu hukumnya apa? Sunnah. Kalau menjawab salam wajib. Kita melafadzkan assalamualaikum ya. Ada beberapa tempat. Tempatnya apa-apa coba masih ingat? Ketika masuk rumah. Terus ketika bertemu dengan teman, yang lainnya memulai sebelum sebuah pertemuan. Terus hikmah assalamualaikum itu apa aja? Yang tahu? Mendapatkan pahala. Oke, alhamdulillah masih ingat ya. Terus diingat lagi pelajaran-pelajaran yang dulu ya. Jangan sampai kita lupa. Oke, anak-anakku,
Kita lanjut pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Pelajaran Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif. Namun sebelum kita memasuki pelajaran ini, kita mari bersama-sama membacakan Asmaul Husna. Semoga Bapak seperti ini Allah jadikan kita anak yang soleh, soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersama-sama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattar ya Alim ya Qadir ya Basir ya Hafid ya Rafiq ya Mu'in ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adul ya Latif ya Khabir ya Alim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Qadir ya Hafidul ya Muqim ya Aziz ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasir ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Hadim ya Wali ya Amin ya Muslim ya Mubdi'u ya Mu'in ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali ya Muta'alli ya Bari ya Tawwa ya Muttaqi ya Afu ya Rauf ya Malik al-Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muhsin ya Jamil ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adol ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Qadir ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang baik, yang soleh, hafal semua. Ya. Anak-anakku yang baik, yang soleh, yang pintar, kita memasuki pelajaran yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 19. Saya akan menerangkan sebagian atau dua Asmaul Husna pada pagi hari ini, yaitu Asmaul Husna As-Salam dan Al-Latif. Apa tujuan? Tujuannya yaitu yang pertama, siswa bisa menyebutkan arti dan makna Asmaul Husna As-Salam
sifat assalam dan al-latif dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, siswa bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sifat Allah, assalam dan al-latif. Itu petunjuk pembelajaran Asmaul Husna. Kita lanjut materinya. Oke. Asmaul Husna. Yang pertama assalam. Apa artinya assalam? Oke, coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam berasal dari akar kata salam yang berarti kedamaian atau keselamatan dalam konteks Asmaul Husna. Assalam berarti Allah adalah sumber kedamaian yang memberi keselamatan dan ketenangan bagi seluruh alam semesta. Kedamaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu ya. Berarti assalam itu artinya yang maha memberi kedamaian atau keselamatan. Bisa kita dilakukan setiap hari itu. Fisik kita diberi kesehatan oleh Allah, jasmani kita diberi kesehatan oleh Allah, ya. Itu menunjukkan Allah bersifat Asmaul Husna. Oke, rekomendasi assalam yaitu kita lanjut relevanisasi assalam dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu relevanisasi? Relevanisasi itu adalah hubungan assalam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kedamaian spiritual. Apa itu Pak Jamal? Kedamaian spiritual itu kedamaian jiwa, hati, ya, batin. Pak, bagaimana? Itu bagaimana mempraktekannya? Mempraktekannya kita harus mendekatkan kepada Allah. Dengan cara apa? Beribadah. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, berzikirlah, dekatilah ya kepada Allah biar kamu itu tenang jiwanya, biar kamu itu tenang, tidak gelisah mau ujian, gelisah mau semester, ya. Kita berdoa dan minta sama Allah. Yang kedua yaitu kedamaian sosial. Apa kedamaian sosial? Kedamaian antar suku, antar agama, ya. Kita harus menghormati agama yang lain. Jangan kita ganggu, ya. Ada agama Kristen sedang ibadah, kamu ganggu gak boleh. Tidak boleh, ya. Terus yang ketiga itu menghindari kekerasan. Awas, ingat, kekerasan sekarang itu banyak sekali, baik dengan lisan maupun dengan tangan. Ya, kita hindari. Ini representasi assalam dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yang kedua itu Asmaul Husna al-latif. Coba kita baca bareng-bareng dengan keras. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ini mengandung makna tentang kelembutan, kebaikan yang tersembunyi, serta cara Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang halus dan tidak terlihat dalam konteks kehidupan sehari-hari.
rahmat Allah, bagaimana organisasi Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama pentingnya kelembutan dalam berinteraksi. Gambarnya ada juga ya. Kelembutan, pentingnya kelembutan dalam berinteraksi. Bagaimana seorang ayah berbicara kepada anak, bagaimana seorang murid berbicara kepada guru, harus yang sopan. Bagaimana ketika kita di rumah disuruh orang tua, jawabnya harus gimana? Ya, harus baik, ya, harus nurut. Yang kedua, menghadapi tantangan dengan kesabaran. Ini susah sekali yang praktek ini ya. Ya, makanya ketika anak-anakku ya mendapat hinaan dari teman-temannya, kita harus sabar ya. Harus sabar. Ketika kita diuji oleh Allah, nggak bisa belajar terus, tetap kita harus bersabar. Teruslah belajar, insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Terus yang ketiga, menyebarkan kebaikan secara tulus. Intinya ikhlas. Ya, dalam gambar tersebut ya ada anak membukakan pintu kepada orang tuanya, mempersilakan ya. Ada orang jatuh ditolongin, ada juga menyeberang nenek-nenek ya, menyeberangkan nenek-nenek, ada juga orang anak murid mensilahkan duduk kepada gurunya. Itu contoh menyebarkan kebaikan secara tulus, itu ikhlas. Apalagi kalian di sekolah harus bergotong royong, dalam hal kebersihan, diskusi bersama ya. Contohnya ketika mau bertanding ya, asesmen bertanding sepak bola atau voli, kita harus bekerja sama dengan hati yang tuh. Nah, itu penjelasannya. Assalam dan Al-Latif. Masih semangat belajarnya? Masih. Kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Biar kita head lagi, oke? Tepuk semangat. Ada pertanyaan dari penjelasan tadi tentang Asmaul Husna, As-Salam dan Al-Latif? Silakan. Oh iya, saya. Bagaimana contoh Al-Latif? Oh, bagaimana contoh Al-Latif ketika sedang di dalam kelas? Ada yang tahu? Oh iya. Berbicara yang sopan dengan teman. Berbicara yang sopan dengan teman. Kita tepuk tangan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Iya. Jika kalian tidak berbicara dengan baik, lebih baik. Pertanyaannya ada yang tanyakan? Pertanyaannya? Ada Pak. Iya. Hal apa saja yang tidak boleh ketika kita mengamalkan asal? Hal apa saja yang tidak boleh ketika mengamalkan as-salam? Siapa yang tahu? Coba. Bapak, Oh iya, silakan Bapak satu. jika kalian tidak berbicara dengan baik, lebih baik. Jika berbicara dengan Baik. baik, tidak baik, maka lebih baik diam. Terus apa lagi? Saya Pak. Iya. Hal apa saja yang tidak boleh ketika kita mengamalkan alami? Oh, hal apa saja yang tidak boleh ketika kita menggunakan Al-Latif? Ya. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Tidak boleh membuat keributan. Tidak boleh Membuat membuat keributan. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Iya. Bagaimana sikap kita ketika di kelas ada siswa yang ribut? Bagaimana ketika di kelas ada siswa yang ribut? Siapa yang menjawab? Oh iya, silakan anakku. Ditegur dan dikasih arahan yang baik. Oh, ditegur dan dikasih alasan yang baik. Alhamdulillah. Anak-anakku udah pintar, udah
bagus, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Namun sebelum itu kita mari lihat video kita. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya semua hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Baiklah, Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama baik dan indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya berjumlah 99. Di antara nama-nama baik tersebut ada yang disebut As-Salam dan Al-Latif. As-Salam artinya ialah yang memiliki sifat maha sejahtera atau maha memberi keselamatan, dan Al-Latif artinya ialah yang maha lemah lembut dan maha halus. Kali ini kita akan membahas mengenai As-Salam dan Al-Latif, sifat Allah yang maha memberi keselamatan atau kesejahteraan dan yang maha halus atau maha lemah lembut. Asmaul Husna As-Salam, yang maha menyelamatkan. Allah adalah sumber keselamatan, yang memiliki keselamatan dan memberi keselamatan kepada makhluknya dari segala bahaya, kejahatan, dan malapetaka. Keselamatan dan kesejahteraan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah memiliki nama As-Salam yang dapat menyelamatkan dan menghindarkan semua makhluknya dari hal-hal yang buruk dan bencana. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar kita semua diberikan keselamatan hidup di dunia dan hidup di akhirat. Keselamatan hidup ini hanya dapat diperoleh apabila hati manusia dalam keadaan bersih dan suci. Mengenai Asmaul Husna As-Salam, salah satu caranya membiasakan, mengucapkan dan menjawab salam dengan baik kepada sesama muslim dalam berbagai kesempatan, dengan saling membantu dan menolong, dengan menjaga ucapan dan tingkah laku kita agar tidak menyakiti orang lain. Berbicaralah yang baik, jangan berbicara kotor. Jika tidak bisa, lebih baik diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu orang muslim lainnya dengan ucapan dan perbuatan. Muslim hanya boleh berdoa dan meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim tidak boleh meminta keselamatan kepada selain Allah. Adapun doa yang diajarkan Rasulullah untuk memohon keselamatan adalah sebagai berikut: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau zat maha memberi keselamatan, darimulah segala keselamatan, maha besar Engkau, wahai zat memiliki kebesaran dan kemuliaan. Selanjutnya B. Asmaul Husna Al-Latif, yang maha lemah lembut dan maha halus. Zat Allah sangat lembut dan halus. Allah tidak terjangkau panca indera dan akal manusia. Akan tetapi Allah mengetahui segala sesuatu. Pengetahuan Allah sangat halus dan teliti. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah pasti mengetahuinya. Apabila kita melakukan hal yang buruk, pasti Allah melihat kita kapanpun dan dimanapun. Dan apabila kita melakukan kebaikan, pasti Allah melihat dan akan dibalas dengan apa yang telah kita lakukan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala penglihatan, dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Allah juga maha lemah lembut kepada semua makhluknya.
bahasa yang halus saat menegur manusia yang berbuat salah. Allah Maha memberi keselamatan dan menjauhkan dari keburukan yang tidak kita sadari dengan cara yang lembut, karena Allah Al-Latif yang Maha lembut. Allah menyayangi semua makhluknya dengan penuh kelembutan. Jadi kita harus lemah lembut kepada semua makhluknya Allah, tanaman ataupun binatang. Kita juga harus bersifat lemah lembut dari bicara dan perilaku kita kepada orang tua, guru, dan teman-teman. Janganlah bersikap kasar kepada mereka. Jika kalian menasihati seseorang, gunakanlah bahasa yang halus dan sikap lemah lembut. Dan kita akan mendapat kasih sayang Allah jika kita bersikap lemah lembut dan saling menyayangi. Rasulullah mengajarkan kita berdoa kepada Al-Latif sebagai berikut. Ya Latif, utluf bina, ya yang maha lembut, kasihilah kami. Dengan banyak membaca Al-Latif, kita akan diberikan hati yang penuh kelembutan dan penuh kasih sayang kepada sesama. Dan dengan banyak membaca As-Salam, kita akan merasa aman dan tenang. Allah akan memberikan keselamatan dan keamanan kepada kita. Mungkin hanya ini pembahasan pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku yang cantik dan ganteng, kita sudah menonton video tentang As-Salam dan Al-Latif. sebelum kita diskusi, ya, Pak Jamal akan mencoba konsentrasi anak-anakku. Ya, kalau As-Salam tepuk satu, kalau Al-Latif tepuk dua. Bisa? Bisa. Oke. As-Salam, Al-Latif, Al-Latif, As-Salam, Al-Mu'min. Wah, nggak ada, adanya As-Salam dan Al-Latif. Alhamdulillah udah konsentrasi semua. Siap diskusi? Oke, kita lanjut diskusi. Katakan di situ ada gambar, nanti Anda ceritakan maksud gambar ini dengan singkat dan jelas. Ini contoh apa? Ya, apa Al-Latif As-Salam? Silakan ya. Kerjakan sama-sama ya, ditulis ya. Jangan lupa catatannya dibuka bukunya. Ya. Silakan. Kasih waktu 10 menit. Ya. Silakan ditulis. Diskusi alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Kelompok bunga mawar coba mempresentasikan. Ketua dah. Silakan. Depan. Keras ya. Itu nggak dibaca. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar akan mempresentasikan jawabannya. Menyebarkan kebaikan secara tulus. Salah satu cara untuk meresapi konsep Al-Latif adalah dengan menyebarkan kebaikan dengan cara yang tulus dan halus. Misalnya, kita bisa melakukan perbuatan baik seperti membantu orang yang membutuhkan tanpa berharap imbalan atau pengakuan. Kebaikan yang dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih mencerminkan kelembutan hati yang diajarkan oleh Al-Latif. Tindakan ini dapat berupa memberikan senyuman kepada orang yang sedang kesulitan, mendengarkan keluhan seseorang dengan penuh perhatian, atau bahkan memberikan doa yang baik untuk orang lain. Ya, terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali ya. Banyak. Oke, kelompok 2 Melati. Kamu silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan menjelaskan menghadapi tantangan kesabaran. Penjelasan. Menguji kesabaran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangannya untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kulit akan mempresentasikan jawabannya. Memahami asalah mendorong umat muslim untuk mencari kedamaian batin melalui hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Dengan berdoa dan berzikir, seorang muslim dapat merasakan ketenangan hati yang diberikan oleh Allah, yang melampaui segala masalah dan tantangan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya untuk kelompok 4, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Al-Qaeda akan mempresentasikan menghindari kekerasan, menjauhi kekerasan baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Islam mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian di bumi dan menghindari segala bentuk pertikaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Aku semua buat anak-anakku yang soleh-solehah. Namun sebelum itu, ya, sebelum kita evaluasi, Pak Jamal mau tahu masih ingat-ingat tepuk anak soleh? Masih ingat? Oke, kita mulai. Siap tangannya? Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, Islam. Yes. Alhamdulillah. Anak-anakku, kita lanjut, yaitu duduknya seperti semula lagi ya. Kita akan evaluasi bagaimana anak-anakku bisa menjawab atau bisa mengisi yang Bapak bikin ya. Oke. Silakan ya, langsung jawab ya. Silakan kasih namanya, kelasnya, kelas 4. Ada yang satu lagi? Oh iya, maaf ya. Masih ada ya? Satu lagi. Oke, selesai? Nah, silakan kumpulkan ke sini. Kumpulkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah Bapak udah kasih nilai. Banyak anak-anak yang udah bisa memahami tentang Asmaul Husna dan Al-Latif. Ya. Ada juga anak yang masih belum bisa ya, masih sedang atau masih kurang jawabannya ya. Nanti yang kurang Bapak akan memberikan ya pendidikan atau arahan yang lebih lanjut lagi nanti ya. Jadi jangan lupa belajar yang rajin di rumah ya. Alhamdulillah evaluasinya sangat memuaskan bagi Bapak ya. Bagus. Kita lanjut untuk permainan
permainan kuis. Untuk kuis yang pertama, apa arti Asmaul Husna As-Salam? Coba. Pegang, mana? Iya betul. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan untuk mencerminkan sifat as-salam dalam kehidupan sehari-hari? Pegang dulu. Oke. Selanjutnya, apa arti dari Asmaul Husna Al-Latif? Betul. Kemudian, bagaimana cara kita bisa mencerminkan sifat Al-Latif dalam kehidupan sehari-hari? Iya. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali anak-anak. Allah yang maha halus mengetahui semua perbuatan hambanya dimanapun dan kapanpun. Yang terakhir, dengan kehalusannya Allah SWT kita akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita meminta dan hanya pada Allah kita menyembah. Iya karena iya karena itu kesimpulan Asmaul Husna As-Salam dan Al-Latif. Oke, anak-anakku yang soleh-solehah, Bapak mau bertanya, pagi hari ini bagaimana perasaan anak-anak dengan pelajaran yang Bapak sampaikan? Senang. Kenapa senang? Ada kuisnya, apalagi? Seru. Apalagi? Bahagia. Kenapa bahagia? Bisa menonton video bersama-sama teman. Oke. Jadi anak-anakku, terima kasih. Anak-anakku bisa bekerjasama dengan Bapak. Dan jangan lupa ya, anak-anakku praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, baik as-salam maupun al-latif ya. Cukup sekian dari Bapak, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar kita ya, tentang as-salam dan al-latif. Semoga anak-anakku mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk